Ya, dialog masa depan Koalisi Merah Putih kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat politik Yunarto Wijaya dan politisi dari Partai Golkar, Nudirman Munir. Bang Nudirman, ini kalau tadi kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Ical, ini nggak boleh ada second opinion ini. Ya, tapi saya yakin Pak Abu Rizal Bakri kalau itu pendapat, itu tentu akan dihargai. Artinya pendapat. Tapi kalau sudah ada keputusan tidak boleh ada pendapat lain. Ya, kalau pendapat itu saya punya keyakinan nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau memang ada etikat mau maju atau mendukung. Pernyataannya jelas loh tadi Bang Nudirman. Bagi saya kalau itu mendukung satu calon atau ingin maju. Tapi kalau kita berpendapat dari satu sisi ke sisi yang lain, pendapat ya. Itu saya yakin nggak akan ada masalah. Pernyataannya terkait Munas, tidak boleh di bulan Oktober harus di. Artinya begini, walaupun itu terkait Munas, sepanjang itu adalah pendapat kita, ya kan? Itu kan pendapat kita. Kita nggak mendukung siapapun. Seperti saya nggak mendukung si A, si B, si C untuk maju sebagai calon ketua umum. Bahkan saya juga membuka kemungkinan bahwa Abu Rizal Bakri akan terpilih lagi di Munas yang akan datang. Cuma masalahnya kalau itu Munas dilakukan April 2015 dan ini dari mulai Oktober pemerintahan itu terbentuk sampai April 2015, tentu dia akan terjadi hal-hal yang menurut saya itu akan merugikan kepentingan Partai Golkar. Apa? Ya, artinya akan ada perpecahan-perpecahan yang baru dan akan terjadi lagi misalnya pemecatan-pemecatan yang ini semua artinya tidak dalam hal dukungan untuk kepentingan, tidak akan kondusif di Partai Golkar. Artinya kalau ini ditunda sampai dengan April 2015. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa akan ada perpecahan-perpecahan baru. Apa? Ya, artinya sampai April 2015 itu ada kader-kader yang katakanlah yang melakukan balelo ya, yang menginginkan ini Munasnya dipercepat, bahkan Munaslup ya. Tentu ini akan jatuh pemecatan-pemecatan baru. Jadi dalam hal ini terjadi menurut saya itu proksi, pembusukan. Itu pemikiran saya. Jadi saya mau khawatirkan akan terjadi pembusukan. Nah, kalau itu katakanlah diadakan April 2015. Katakan nanti terpilih ARB kembali atau terpilih yang lain. Nah, tentu di sini ada hal-hal yang harus diselesaikan. Katakanlah apa betul ini koalisi permanen akan tetap berjalan? Karena di situ ada kepentingan. Kita tahu bahwa ternyata setelah katakanlah kasus Senturi akan dibuka lagi pada keanggotaan DPR yang akan datang ini. Akan dibuka kembali, apalagi Mas Bambang juga terpilih kembali menjadi anggota DPR, tentu ini akan ada kepentingan lagi. Nah, apakah kepentingan ini tidak akan bertabrakan misalnya dengan kepentingan? Kalau Bang Senturi dibuka lagi, Demokrat, itu kan justru akan memukul anggota Koalisi Merah Putih sendiri, bukan? Justru itu yang saya maksud. Jadi Koalisi Merah Putih itu rapuhnya begitu ada kepentingan. Begitu ada kepentingan mereka rapuh. Akhirnya dan mereka berkoalisi juga ada kepentingan juga sebetulnya. Betul, tapi kan ini tidak menjadikan bahwa mereka merupakan suatu kekuatan terus menerus. Kekuatan mereka hanya sesaat. Setelah kepentingan itu selesai, mereka kembali ke garis partai masing-masing. Oke, baik, Mas Toto. Ini kalau kita melihat, ini akan seperti apa Koalisi Merah Putih dalam beberapa, taruhlah setelah putusan MK. Saya pikir polanya akan sama ya, bergantung pada momentum kekuasaan yang kita sudah definisikan tadi. Contoh buat Golkar sendiri kalau saya ingin memprediksi, saya terus terang melihat tidak mudah untuk kemudian mengkonsolidasikan sebuah percepatan Munas sehingga kemudian terjadi pada bulan Oktober kalau kita membaca momentum. Ini kan ada suara-suara ini kan ada DPD 1 dan DPD 2. Yang menurut saya sampai beberapa bulan ke depan ini masih akan membutuhkan kepengurusan Abu Rizal Bakri yang lama karena mereka juga sedang bertarung untuk memperebutkan alat kelengkapan DPRD 1 dan DPRD 2. Bang Nudirman cukup mengerti lah bagaimana mereka membutuhkan DPP dalam hal penempatan nama-nama segala macam. Dan menurut saya ketika itu masih dibutuhkan, tidak mungkin ada sebuah upaya melawan keputusan Munas tahun 2009 kemarin. Walaupun itu katakanlah berbeda dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tetapi pasca lagi-lagi kepentingan mereka sudah terakomodir mendapatkan jabatan alat kelengkapan DPRD 1 atau DPRD 2. Saya harus mengatakan posisi Abu Rizal Bakri sangat rentan karena
sulit buat dia menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas yang masih dibutuhkan. Di luar bahwa memang ada persepsi yang tidak bisa dibantah, Abu Rizal Bakri gagal dalam konteks mengkonsolidasikan partai, menyambut pileg, mencapreskan dirinya sendiri, bahkan dianggap gagal dalam memilih tempat berlabuh. Sehingga kemudian Golkar harus berujung pada kekalahan, padahal sudah ada harga diri Golkar dan Abu Rizal Bakri sendiri sebagai capres yang diturunkan. Jadi menurut saya satu-satunya buffer yang sekarang masih menguatkan posisi Pak Ical di hadapan DPD 1, DPD 2, yaitu tadi faktor mengenai ada kebutuhan untuk alat kelengkapan DPRD 1, DPRD 2. Ya, Mas Toto, ini kan menarik. Ini satu partai Golkar nih, Bang Nudirman. Tapi kalau ya gimana? Ya, saya kan lihat ini juga ada kepentingan partai-partai lain. Ya, Polanya hampir mirip, jangan-jangan begitu. Betul, kan? semuanya hampir mirip. Nah, ini semua nanti juga bisa berujung kalau September nanti Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya ada putusan yang katakanlah yang kontroversial, ini juga akan berpengaruh terhadap koalisi permanen itu sendiri. Artinya kalaulah kita berandai-andai putusan MK ya, kalau kita melihat sidang yang sudah berjalan saat ini, menolak gugatan Prabowo Hatta, artinya ini koalisi permanen, koalisi merah putih ini yang tadinya disebut permanen ini akan cair, bubar jalan. Ya, ini putusan mengenai Pilpres. Ya. Tapi kan ini juga ada putusan lain yang menyangkut Undang-Undang MD3. Yang tadi masih ada kepentingan yang alat dikejar. kelengkapan. Betul. Ya. Nah, sehingga kalau ini keluar putusan itu dalam waktu singkat di bulan September ini, maka ini seluruhnya akan berubah kembali. Peta akan berubah ya. Tapi ini saya coba mengutip pernyataan dari Sekjen P3 Romahur Muzi yang mengatakan bahwa koalisi merah putih ini akan mengikat gerak partai selama 5 tahun dan apapun putusan MK mereka akan tetap akan tetap masuk dalam koalisi permanen merah putih. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, artinya begini, kalau itu memang terjadi, begitu putusan MK itu keluar, ada kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan, maka ucapan yang sama itu akan dilakukan oleh semua partai pada saat ini pasti. Ya. Apakah itu dari P3, dari PAN, dari PKS, dan ada revisi pernyataan ya? Nah, nanti pada saat yang sesudah itu, apalagi setelah terbentuk pimpinan-pimpinan partai baru, apakah itu dari PAN, P3, dan seterusnya, lalu mereka melakukan munas, lalu terjadi perubahan kepemimpinan, nah ini juga akan terjadi perubahan kebijaksanaan. Karena itu, kenapa kok saya nggak begitu yakin ya, tapi saya nggak tahu ya, bahwa yang namanya koalisi permanen ini saya lebih yakin bahwa ini akan berubah. Dramaturgi, saya pikir jelas semua akan berbicara hal yang sama. Tetapi politik panggung belakang tidak menampakkan kondisi yang seperti itu. Yang kedua, sederhana saja. Kalau kita berbicara sistem politik yang diamanatkan di undang-undang, jelas tidak ada koalisi permanen. Bahkan ketika kita berbicara bagaimana hak anggota DPR tidak bisa diintervensi bahkan oleh fraksinya sekalipun, bagaimana mungkin kita berbicara koalisi permanen? Kalau kita baca Undang-Undang MD3 misalnya, yang kita lihat sebagai definisi fraksi itu hanya ada di satu pasal. Nah, koalisi ini kan ceritanya ingin mengikat fraksi-fraksi sehingga kemudian anggota-anggota DPR ini dibuat menjadi jinak. Artinya ada kontrak politik yang mencoba menyunat hak anggota DPR sehingga kemudian ada stabilitas politik, ada kesepahaman dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi ketika sebetulnya ada anggota-anggota DPR yang misalnya memiliki hati nurani, bekerja untuk rakyat dan berani melawan fraksi, secara tata negara dan sistem politik pun mereka tidak bisa dengan demikian mudah di PAW. Itu yang terjadi di negara-negara maju dengan sistem presidensial. Hak anggota DPR yang dihormati dan diamanatkan di undang-undang, bukan hak fraksi apalagi koalisi. Tidak ada koalisi itu disebutkan dalam misalnya undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik kita. Jadi menurut saya hanya sebuah kontrak politik di antara elit-elit yang dengan mudah kapanpun itu bisa dilanggar. Kapanpun akan dilanggar. Artinya ini cair. Artinya ini cair. Termasuk yang bisa terjadi. Dan akan banyak ada revisi pernyataan. Termasuk yang bisa terjadi juga pada kondisi koalisi pemerintahan Jokowi JK. Berbedanya adalah koalisi pemerintahan kompensasinya lebih mahal, faktor pengikatnya lebih kuat bernama kursi menteri. Itu yang membedakan menurut saya. Itu saja. Ya, kursi menteri tentu akan lebih kuat posisinya untuk bisa berkoalisi ketimbang di alat kelengkapan. Nah, kita tahu SBY, pemerintahan SBY, kursi menteri yang menjadi pengikat juga. Oh ya. Kalau Bang Nurirman sendiri berharap Partai Golkar ada di mana? Ya, kalau kita tentu melihat di Munas nanti, ya kan? Di Munas, apakah itu Munas di Oktober atau Munas di
April 2015, tentu ini akan menentukan. Sebab kalaupun nanti akan terpilih di dalam pemerintahan Jokowi, YK, kader-kader Partai Golkar, andai kata, itu adalah karena kader-kader yang Dan mestinya partai kader-kader yang terbaik. mengizinkan itu. Ya, artinya partai di luar dari tentu ada kesepakatan di luar dari koalisi, tentu akan memberikan restu, silakan. Baik. Tapi tidak ada ikatan partai di situ. Baik. Partai tidak mempunyai senjata untuk mempermasalahkan pemerintahan. Dan bagi Jokowi sendiri ini hal yang cukup menggembirakan. Ini hal yang positif. Kenapa? Dia nggak punya kontrak politik. Ya. Jadi kalau umpamanya dia mau ganti menteri, nggak ada hal-hal yang memberatkan dia. Kenapa? Seperti tadi. Dia nggak ada koalisi di situ. Kecuali kalau Jokowi membentuk kabinet dengan koalisi dari partai-partai yang mendukung. Nah, ini memang kembali seperti yang lalu terpasung lagi Jokowi. Baik. Bang Nudirman, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mas Hasto, Terima kasih.